Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Oh ya, jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan kalau misalnya keluar rumah, jangan lupa untuk pakai masker. Perkenalkan, nama saya Nabila Syafendra. Di video ini, saya akan menjelaskan terkait materi menulis teks prosedur pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, alangkah baiknya untuk kita tahu dulu nih, apa ya kompetensi dasar dari materi ini. Nah, kompetensi dasarnya itu ada 4.6, yaitu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur, tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata, dan lain-lain sebagainya, dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui ialah indikator pembelajaran. Apa aja ya indikatornya? Yang pertama ada merencanakan penulisan teks prosedur. Yang kedua ada menulis teks prosedur dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat atau tanda baca atau ejaan. Yang ketiga, memeragakan secara lisan cara melakukan atau membuat dengan memerhatikan. Selanjutnya yang perlu kita ketahui ialah tujuan pembelajaran. Nah, apa ya tujuan pembelajaran dari menulis teks prosedur ini? Yang pertama ada peserta didik mampu merencanakan penulisan teks prosedur dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, peserta didik mampu menulis teks prosedur dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat, tanda baca, ejaan dengan baik. Yang ketiga, setelah menulis teks prosedur, peserta didik mampu memeragakan secara lisan cara melakukan atau membuat dengan memperhatikan dengan percaya diri. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang poin ketiga ini tidak kita pelajari pada video kali ini, karena fokus kita hanya pada menulis teks prosedur saja. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materinya, yakni pengertian teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Teman-teman tahu nggak? Apa sih sebenarnya teks prosedur ini? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan teks prosedur untuk memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat dan akurat supaya nanti hasilnya akan maksimal. Nah, perlu kita ketahui nih, apa sih sebenarnya dari definisi dari teks prosedur ini? Nah, bisa kita baca sama-sama. Teks prosedur adalah sebuah bahan tertulis yang dijadikan dasar untuk menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Secara umum, teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Nah, bisa dipahami kan apa pengertian teks prosedur? Nah, supaya lebih pahamnya lagi, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang tujuan daripada teks prosedur. Apa sih ya tujuan dari teks prosedur ini? Tujuan dari teks prosedur ialah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Nah, berdasarkan dari tujuan teks prosedur ini dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Misalnya, cara memainkan suatu alat musik, seperti bermain gitar, cara memainkan saksofon, klarinet, dan lain sebagainya. Atau cara menggunakan alat-alat tertentu, seperti penggunaan setrika pakaian atau hair dryer untuk mengeringkan rambut. Terus yang kedua ada teks prosedur untuk memandu cara membuat. Adanya bahan, cara, dan langkah. Misalnya membuat
bolu kukus. Nah, yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Misalnya nih, ada cara menari, cara dance, atau cara untuk senam. Selanjutnya yang perlu kita ketahui ialah ciri teks prosedur. Nah, ciri teks prosedur berdasarkan isinya itu ada 3, yakni merupakan panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut, berarti itu namanya disebut dengan tips. Selanjutnya, ciri teks prosedur. Nah, ciri yang dilihat dari segi bahasanya yang digunakan dalam teks prosedur, yaitu yang pertama ada kalimat perintah. Nah, karena dalam teks prosedur ini pembaca fokus untuk melakukan suatu kegiatan. Terus yang kedua, selain daripada kalimat perintah, adanya kalimat saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan atau membuat. Terus yang selanjutnya, penggunaan kata dengan ukuran yang akurat, seperti 1/4 tepung atau 5 buah rimpang kunyit. Selanjutnya, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Misalnya, rebus hingga menjadi bubur, atau lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Selanjutnya yang perlu kita ketahui ialah kaidah kebahasaan teks prosedur. Apa aja ya kaidah kebahasaan dari teks prosedur ini? Yang pertama ada kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif ini ialah kalimat perintah. Fungsinya untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, ada kalimat deklaratif. Kalimat ini berisi pernyataan. Fungsinya ialah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Yang ketiga, ada kalimat interrogatif. Nah, kalimat ini berisi pertanyaan. Fungsinya untuk meminta informasi tentang sesuatu. Selanjutnya ada konjungsi temporal. Nah, konjungsi ini merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya, setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada verba material dan tingkah laku. Verba material ini merupakan perbuatan yang mengacu pada tindakan. Misalnya, potonglah ubi itu, atau masukkan air ke dalam wadah. Nah, sedangkan verba tingkah laku ialah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan, seperti tunggu kira-kira 5 menit, atau tunggu sampai matang. Kaidah kebahasaan selanjutnya itu ada partisipan manusia. Partisipan manusia adalah mempartisipasikan atau mengikutsertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Selanjutnya, ada bilangan penanda. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Nah, bisa dipahami dengan baik ya. Selanjutnya ada struktur teks prosedur. Kita perlu tahu nih, apa aja sih dan bagaimana ya struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur itu dibagi menjadi 2, tergantung kepada bentuk atau jenis yang akan dibuat. Nah, biasanya bila berkaitan dengan pembuatan makanan akan ada 4 struktur yang dapat muncul, yakni adanya tujuan, bahan atau alat, langkah-langkah, dan terakhir ada kesimpulan atau penutup. Sedangkan bila berkaitan dengan pekerjaan, itu ada 3 strukturnya, yakni tujuan, langkah-langkah, dan yang terakhir kesimpulan atau penutup. Jadi pembedanya, apabila dalam pembuatan sesuatu itu ada bahan dan alat, tapi kalau dalam berhubungan dengan pekerjaan, maka tidak ada bahan atau alat. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu terkait struktur ini. Yang pertama ada tujuan. Nah, di tujuan ini berisi hal yang akan dilakukan.
Nah, tujuan dari teks prosedur ini disesuaikan dengan jenis teksnya. Bisa untuk menggunakan suatu alat, membuat makanan, minuman, atau lain sebagainya. Kemudian ada bahan atau alat. Nah, isinya tuh tentu aja segala hal yang berkaitan dengan bahan atau alat ini tadi. Nah, apa sih bedanya bahan dan alat ini? Nah, kalau bahan adalah sesuatu yang akan habis jika digunakan atau dipakai. Misalnya kita contohkan pada teks prosedur pembuatan bolu kukus, maka bahannya adalah tepung, mentega, telur, gula, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan alat adalah sesuatu yang apabila dipakai atau digunakan tidak cepat habis atau tidak akan habis. Misalnya, kalau dalam pembuatan bolu kukus tadi itu mixer, spatula, atau sendok takar. Selanjutnya itu ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini berisi urutan atau langkah-langkah yang secara rinci. Jadi ada step by step-nya yang akan dilakukan. Nah, hal ini bertujuan untuk membuat sesuatu hal itu menjadi runtut, sehingga tujuan teks prosedur dapat dicapai atau tercapai. Selanjutnya ada penutup atau kesimpulan. Nah, pada hal penutup dan kesimpulan ini merupakan bagian yang berisi harapan atau manfaat yang nantinya akan didapat jika langkah-langkah pada teks prosedur dilakukan secara baik. Oke, dapat dipahami dengan baik ya teman-teman. Kemudian, materi selanjutnya ialah tentang jenis teks prosedur. Ada apa aja sih jenis teks prosedur itu? Nah, jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika. Selanjutnya ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya, prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Selanjutnya ada teks prosedur protokol. Teks prosedur ini merupakan berisi langkah-langkah yang bisa dibolak-balik, tapi ujungnya tetap bisa tercapai. Misalnya, memasak mie instan. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh tentang teks prosedur ini. Saya mengambil contohnya itu cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Bisa teman-teman lihat, bisa sama-sama kita lihat. Ada struktur yang pertama itu tentang tujuan. Nah, bisa kita baca. Tujuan dari mencuci tangan yang baik dan benar ini ialah setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan diri tidaklah sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana seperti mencuci tangan. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar? Berikut adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kemudian kita masuk kepada struktur selanjutnya, itu ada langkah-langkah. Bisa kita baca bersama, itu ada poin 1 sampai dengan poin 8. Struktur selanjutnya yaitu penutup atau simpulan, yakni dengan sedikit peduli mencuci tangan dengan secara benar, kita akan terhindar dari penyakit. Selamat menyongsong hidup sehat. Nah, di contoh teks prosedur ini bisa kita lihat kalimat-kalimat yang menjadi ciri-ciri daripada teks prosedur. Itu ada kalimat imperatif, kalimat deklaratif, kalimat interrogatif. Nah, untuk kalimat deklaratifnya bisa kita lihat pada kalimat pertama, yakni setiap orang harus memerhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Nah, kalimat interrogatifnya bisa kita lihat pada pertanyaan. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar? Nah, untuk kalimat imperatifnya bisa kita lihat pada struktur langkah-langkah. Contohnya pada poin 2, gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar. Atau pada poin kelima, pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas. Kemudian saya akan memberikan contoh yang singkatnya,
yakni tentang cara membuat mie rebus. Tuh, cara memasak mie instan rebus adalah sebagai berikut. Ada 4 langkah-langkahnya yang harus diikuti. Selanjutnya, karena KD kita tentang menulis teks prosedur, maka kita harus tahu nih cara menulis teks prosedur itu seperti apa ya. Nah, bisa kita lihat ada 5 langkah cara menulis teks prosedur yang perlu kita ketahui. Yang pertama ialah menentukan topik. Nah, hal pertama yang harus dilakukan saat ingin menulis teks prosedur ialah menentukan topik. Nah, kalau misalnya kita dapat tugas dari sekolah atau dari kampus, kita bisa tahu nih apa ya topik yang akan kita tulis pada teks prosedur. Nah, kalau misalnya tidak ditentukan, teman-teman bisa menentukan dengan mengambil contoh-contoh yang ada di lingkungan sekitar. Nah, langkah selanjutnya ialah mengumpulkan informasi. Setelah sudah ditentukan topik yang akan dibuat mengenai teks prosedur nantinya, langkah selanjutnya ialah mengumpulkan informasi. Misalnya, teman-teman ingin membuat teks prosedur tentang cara berbelanja menggunakan aplikasi online. Nah, teman-teman bisa mencari informasinya melalui internet atau bertanya kepada orang-orang di sekitar yang memang sudah ahli dalam berbelanja menggunakan aplikasi online. Nah, jangan lupa untuk mencatat poin-poin pentingnya yang akan digunakan untuk membuat teks prosedur nanti. Nah, langkah selanjutnya ialah menyusun kerangka. Setelah sudah disusun poin-poin pentingnya, langkah selanjutnya ialah membuat sebuah kerangka atau garis besar dari teks prosedur yang akan ditulis nantinya. Nah, langkah selanjutnya ialah mengembangkan paragraf. Setelah kerangkanya sudah disusun, maka selanjutnya kita bisa membuat paragraf tahapan singkat yang utuh. Dapat dituliskan langkah dari topik yang sudah kamu tentukan secara rinci, agar bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Nah, langkah terakhir ialah menyusun teks prosedur. Susunlah paragraf tahapan yang telah kamu tulis tadi menjadi urut supaya sesuai dengan struktur teks prosedurnya. Untuk bagian tujuan dan material bisa langsung kamu tuliskan secara singkat dan jelas sebelum masuk kepada tahapan atau langkah-langkah. Nah, itu dia tadi materi tentang teks prosedur. Kita sudah sama-sama pelajari dari awal mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, struktur, hingga kepada cara menulis teks prosedur. Agar teman-teman bisa lebih paham lagi, yuk kita latihan menulis teks prosedur. Teman-teman bisa mengambil topiknya dari hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang biasa teman-teman lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya teman-teman masih kurang paham, boleh ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.